warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufran wa fusuka wal isyan waj'alna ya Allah min ahlil khairi wal irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarramah Ustadzah Haja Amdariyah, Ustadzah Harum Sari, Ustadzah Haja Ratna, walaupun beliau tidak ada, kita doain biar tetap sehat. Baik. Sama aja Bu. Ibu Yanti yang selalu menghubungi saya, para pimpinan-pimpinan Majelis Ta'lim DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah disertai dengan salawat salam terlimpah dan selalu senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa istiqomah. Doa kita, harapan kita, semoga di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Insya Allah. Ibu sehat semuanya. Zahir batin sehat ya, suami sehat, anak sehat, kantong sehat semuanya, dompet sehat ya. Yuk kita mulai saja taklim kita bermunajat, kita kedepankan suratul Fatihah, doakan majelis kita berkah, ahli kubur kita berkah, putra dan putri kita berkah, niat dan hajat kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir sampai halaman 200. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif qala rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Kita langsung saja buka halaman 206 di dalam makalah yang ketiga. Asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asqala minas sama wa ma awsa'u minal ard wa ma agna minal bahri wa ma ashaddu minal hajar wa ma aharru minan nar wa ma abradu minaz zamharir wa ma amarru minas summi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan ma'at kalu minas sama, adakah yang tahu apa yang lebih berat dibandingkan langit? Sampai sekarang kita belum bisa memecahkan ya, teka-teki ini di ujung kaki langit tuh adanya di mana sih kaki langit? Ya kan? Kita pergi ke pantai kelihatan ya, batas-batas lautan tuh kelihatan garis. Mungkin kita punya kesempatan pada saatnya kita menyeberang dari Merak ke Bakahuni atau dari Banyuwangi ke Bali. Nah, itu kan kita jalan ya dengan perahu, dengan kapal, itu kan kelihatan tuh langit tuh bersatu sama lautan. Tapi makin kita bergerak makin jauh lagi. Ya. Bu, mau kemana Bu? Mau ke ujung langit. Emang di mana ujung langit? Kan belum ketahuan.
Kemudian ma'askala minas sama, apa yang lebih berat dibandingkan langit. Wa ma'awsa'u minal ardi, apa sih yang lebih luas dibandingkan bumi. Ya. Kemudian wa ma'aghna minal bahari, apa yang lebih kaya dibandingkan lautan. Mau nyari apa aja di lautan ada. Dari ikan, udang, cicitnya udang ada. Cicitnya udang dimakan juga sama ibu. Pas ditangkap dimakan juga. Dibikin apa? Peyek. Bikin peyek. Dibikin apa lagi tuh yang buat gurih-gurih makanan tuh ya? Apa? Ya. Mau cari ikan, Bu? Ikan bandeng, ikan kembung, ya. Bandeng tawar ya? Tawar. Ikan tongkol, ikan tuna, ya kan? Ikan hiu. Ikan hiu juga ada, ya Bu ya. Jadi semua ada, binatang sebesar apapun ada. Bahkan sekarang teknologi udah sedemikian canggih, Ibu bisa membaca, melihat berita di media sosial ya. Pada saat ada liputan tuh dari atas ternyata ada ikan yang sangat luar biasa besar, lebih besar dari kapal air ya, dari kapal. Nah, kemudian wa ma asyaddu minal hajar, apa yang lebih keras dibandingkan batu. Ya, kemudian ditanya lagi wa ma abradu minal zamharir, apa yang lebih panas dibandingkan api, dan juga apa yang lebih dingin dibandingkan zamharir. Zamharir adalah keadaan yang tidak panas juga tidak dingin tapi sedang. Ya, kemudian dikatakan di sini zamharir itu ibaratnya panas tuh udah sampai pada titik kulminasi, akhirnya menjadi dingin sedingin-dinginnya gitu ya. Jadi titik yang paling udah lewat semuanya ya. Wa ma amarru minasum, dan apa yang lebih pahit dibandingkan racun. Jadi ini semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian beliau menjawab, al-buhtanu alal baraya athqalu minas sama. Berbohong, menyebarkan berita fitnah kepada manusia itu lebih berat dibandingkan langit. Dosanya luar biasa, seluas langit, pahala hilang, kebajikan hilang. Ketika kita melakukan gibah, kita melakukan namimah, ngomongin, memfitnah. Tapi kan benar kenyataannya Ustazah. Iya, itu namanya gibah. Ada orang kulitnya hitam, badannya pendek. Ibu bilang, udah hitam pendek, jangan dibilang hidup lagi, kesian. Kan pada kalau kita lihat itu keadaan yang sesungguhnya, itu gibah, ngomongin kekurangan orang. Apalagi ditambah-tambahin lagi dengan segala fitnah. Tuh dia ya udah nggak sempurna, udah badannya ini, tapi jahatnya luar biasa. Padahal belum tentu dia sejahat yang dia kira. Nah, itu fitnah. Kalau bohong menjadi fitnah, benar menjadi gibah. Ya. Nah, jangan sampai yang kayak begitu. Masya Allah. Ibu tahu kalau kita di dalam bencana-bencana kebakaran, kita lihat ya, rumah-rumah yang semi permanen itu jauh lebih cepat habis dibandingkan dengan rumah yang permanen. Karena kan sebagian terdiri dari triplek, dari kayu. Dan kayu yang dimakan oleh api itu tidak bersisa, seperti debu, habis. Nah begitu juga pahala kebajikan-kebajikan kita, sholat kita, duha kita, tahajud kita, Quran kita. Nah setelah kita berbuat kebajikan, ditambah lagi dengan perbuatan bergibah, maka hilanglah seluruh kebaikan dan pahala dari amaliyah kita. Nauzubillah min zalik. Ya Bu ya. Kemudian wal haqqu awsa'u minal ardi. Hak itu lebih luas dibandingkan dengan bumi. Kita punya hak. Kita punya sesuatu yang pantas untuk kita dapatkan. Begitu juga dengan Allah. Begitu juga dengan Rasul, begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan anak. Kita sama-sama punya hak dan sama-sama mempunyai tanggung jawab. Tapi kalau berbicara hak, maka dia akan mempunyai luasnya itu seperti langit, ya Bu ya. Lebih seluas bumi, maaf. Jadi maksudnya apa?
beratnya itu, haknya itu harus ditunaikan sebaik-baiknya, karena tidak cuma sekedar dunia tetapi urusan akhirat juga masih ada kaitannya. Jadilah orang tua yang memenuhi hak anak-anaknya. Jadilah istri yang memenuhi hak suaminya. Ya, itu yang saya sering kali bilang, mar'atus solehah. Istri yang solehah itu bukan kita yang menilai ya Bu ya. Ini kadang-kala kan kita suka menilai diri kita tuh dengan penilaian yang sangat sempurna. Kalau diomongin, diajakin ngomong ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Kalau ditanya, ibu udah jadi istri yang solehah? Udah ustazah. Kata siapa? Ya saya udah jadi istri yang solehah. Yang ditanya tuh kalau mau tahu penilaiannya bukan kita yang menilai kita sendiri, tanyanya sama suami. Pak, Kak, Akang, Ayah, Aki, Eyang, kan gitu biasanya ya. Suka udah mengikuti panggilan-panggilan cucu. Saya tuh sebetulnya udah jadi istri yang solehah belum sih untuk kamu, untuk Ayah, ya. Biarkan suami kita yang menilai. Tapi nanyanya juga jangan pakai melotot Bu Yanti. Kan yang jadi bingung suaminya mau jawab apa ya kan? Nanyanya kenceng lagi. Pak, tadi kita belajar tuh di majelis taklim soal istri yang solehah. Saya tuh udah istri solehah belum sih sama Bapak? Suaminya gak berani jawab dia. Ada waktu-waktu di mana kita bermuhasabah masing-masing ya, mungkin di miladnya hari pernikahan kita. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun berjalan nih, sebetulnya kita udah seperti apa sih pernikahan kita? Bolehlah ngobrol dari hati ke hati. Mau dibawa kemana sih nih pernikahan kita nih? Ya, mau dibawa. Ibu diajakin nyanyi udah seneng aja. Ya Allah, dilanjutin terus, Masya Allah. Ya Bu ya, tanyalah. Ini sebentar lagi kita mau punya cucu, tapi kok kita ini masih sering saling mencurigai. Ini sebetulnya kita gimana sih nih? Ayo deh ya, kita obrolin masing-masing, kita saling membuka hati, kita saling membuka diri. Tunaikan apa yang menjadi haknya suami kita. Koreksi harus didengar baik-baik ya. Ibu tuh sebetulnya nggak ada celak Bu, ibu semuanya sempurna, cuman satu aja Bu. Apa? Jadi ya, suaminya udah pengen terbuka dia sama kita. Tanya, apa Pak yang kurang saya? Kurangin dong ngomelnya. Nah, ketemu jawabannya kan? Ketemu jawabannya. Kalau selama ini di mata suami kita adalah orang yang sangat hobi dengan ada jemaah saya yang sering kali ngomong kayak gini, Bu, Ustazah nggak percaya ya kalau kita tuh lagi kerja sambil ngomel, enak loh Ustazah, cepet kelar. Iya, emang positifnya jelas kerjaan kita cepet kelar, tapi berapa banyak orang yang tersakitin saat itu. Laki baru pulang baru buka sepatu, sepatu masukin ke dalam. Kenapa lagi nih si emak gitu ya? Anak baru pulang juga ikut diomelin. Kerjaannya emang beres Bu Yanti, tapi banyak orang yang tersakitin. Di antaranya anak ya, cucu barangkali ya. Ya Bu ya? Nah, itu mungkin koreksi. Jadi tunaikan haknya anak, tunaikan haknya suami, tunaikan haknya tetangga. Begitu juga kita pun boleh menuntut untuk bisa dipenuhi hak kita. Selama itu tadi ya, ada mungkin di satu tempat di mana hak kita tidak bisa ditunaikan secara sempurna sama suami kita, ya itulah yang namanya pernikahan. Bukan bukan mencari kesempurnaan, tetapi saling menyempurnakan. Paham nih kalimat? Gak bisa, kita bisa berharap, oh kamu tuh Pak seperti itu Pak, tetangga tuh coba lihat, ya Allah disenengin Pak istrinya. Bu, balik lagi, ini masalah kita mundur pada saat kita di dalam perut ibu kita 4 bulan. Kalau kita mau menuntut kayak gitu, tandanya kita lagi mundur puluhan tahun ke belakang. Pada saat kita masih dalam perut ibu kita, kebetulan takdir yang tertulis di Lauhil Mahfud itu jodoh kita tuh yang sekarang ini. Ini yang sekarang ada.
Ya Bu ya. Nah tetangga kita yang begitu disenangi, yang begitu digembirakan, begitu dibahagiakan sama suaminya, ya jodohnya emang kayak gitu ditentuinnya sama Allah. Ada perempuan-perempuan yang memang harus berusaha maksimal untuk saling mensupport rumah tangganya. Dia bantu suaminya sedemikian rupa. Tapi ada juga seorang istri di dalam rumah tangga yang gak usah kerja keras, dia udah dicukupi sangat oleh suaminya. Itu baliknya kepada nasib lagi, Bu. Nggak bisa kita menuntut seperti itu kepada suami kita. Tandanya kita mundur. Nah itu tadi, bukan mencari kesempurnaan, tetapi saling menyempurnakan, saling memuliakan, saling menghormati. Ya, makanya ada contohnya Siti Khadijah, makanya ada contohnya Siti Aisyah. Kenapa? Buat kita perempuan punya kaca untuk melihat. Ya, kalau kita dianugerahkan kecantikan yang luar biasa, dianugerahkan kemampuan intelektual yang sangat tinggi, kita punya contoh Aisyah, bagaimana beliau sangat luar biasa, cantiknya, pinternya, tetapi beliau adalah seorang istri yang sangat taat kepada suami. Kita mungkin ditakdirkan mempunyai nasab yang bagus, orang tua yang bagus, rezeki dengan segala warisan diberikan kepada kita. Dan alhamdulillahnya kita berjodoh dengan laki-laki yang sangat sederhana. Itu tadi balik lagi kepada nasib kita ya. Tandanya apa? Jadilah seperti Khadijah. Jadilah seperti Khadijah dengan kemampuan finansial, ekonomi yang sangat luar biasa. Rasulullah kan sebelum menikah jadi karyawannya beliau. Tapi ketika menikah maka dilepaskanlah seluruh atribut-atribut dirinya. Dia mencari istri yang bagus untuk suaminya. Ya, innaha maqalan laqatu inda zaujiha. Enggak pernah ngelawan, bahkan ngomong enggak aja sama suami enggak. Padahal dia punya power, dia punya kekuatan. Itulah Khadijah. Itu contoh buat diri kita. Semua ada contoh di dalam diri kita, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wal haqqu awsa'u minal ardi, hak itu lebih luas daripada bumi. Wa qalbul qani agna minal bahri, hati orang yang qanaah itu lebih kaya dibandingkan laut. Ibu tahu qanaah? Qanaah tahu qanaah? Orang Jawa bilang nerimo, Bu Amdariah. Orang nerimo, orang yang luas hati, orang yang gak banyak cincong, orang yang gak neko-neko, udah senangnya udah alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, udah alhamdulillah, nerima, masya Allah, luas hatinya. Kaya enggak dia? Enggak, tapi hatinya luas. Ya, lebih kaya dibandingkan lautan. Lautan tadi kita udah bahas, apa aja punya, tapi orang yang berhati qanaah itu lebih luas hatinya dibanding kekayaan yang ada di dalam lautan. Bu, nggak banyak cincong ya. Orang yang qanaah itu nggak banyak cincong. Nerima, alhamdulillah. Ya Bu, dia orang yang beriman yang dikatakan dalam Al-Quran, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Itu orang qanaah. Alhamdulillah. Wa qalbul munafik asyaddu minal hajar. Masya Allah, hati orang yang munafik itu lebih keras dibandingkan batu. Munafik tahu, secara bohong, berjanji khianat tuh, yang memiliki hati seperti halnya batu, nggak bisa dibilangin, susah, keras kepala, akunya menang terus. Kan kita banyak nih berteman sama orang-orang yang model kayak gini, kita harus banyak mendapatkan hikmah. Maha baik Allah yang telah menitipkan hikmah di dalam setiap kejadian. Kita berteman sama orang yang baik itu adalah bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Allah udah tentuin, Allah jadikan kita ada di tengah orang-orang yang baik biar kita pandai untuk mencari hikmah. Ada orang yang baik, ada orang yang pintar, kita lihat masya Allah, pengen saya kayak gitu. Ya, berteman, kita ketemu di dalam pergaulan, teman majelis, tetangga, atau siapapun juga, atau saudara kita sendiri. Ya, contoh yang gak bagus, kenapa diperlihatin di mata kita? Sebagai contoh lagi buat diri kita, jangan kayak gitu. Dia itu gak bagus, dia itu jelek. Maka timbullah nanti ya kesadaran diri kita, saya gak mau kayak gitu. Dibenci kan sama orang kayak begitu. Ya. Jadi nggak semata-mata semuanya dihadirkan oleh Allah, kecuali menitipkan hikmah di dalam setiap kejadian.
Maha baik Allah. Ya. Selanjutnya ibu yang dirahmati oleh Allah, as-sultanul jairu aharru minan nar. Sesungguhnya penguasa, pemimpin yang jahat lebih panas dibandingkan dengan api. Api kan panas ya. Lebih panas lagi kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Jadi bergejolak aja terus yang ada, nggak tenang saja terus yang ada. Ibu, ya minta sama Allah biar kita dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah. Kita kepingin punya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tenang semuanya. Ya Bu, tadi saya baru ngisi acara tuh, udah pada ngeluh. Emang minyak mahal banget sekarang ya? Berapa mah? Berapa? 40. Tadinya 27. Berapa? 27, 28. Sekarang jadi 40 lebih. Masya Allah. Saya alhamdulillah kalau minyak sampai gini hari belum beli. Belum beli ya. Bukan jarang masak, Bun. Dibagiin terus sama jemaah. Diberkatin terus sembakonya, ada terigu, bahkan ada majelis taklim. Masya Allah nih kalau boleh bertahadus bin ni'mah ya, bersyukur kepada Allah. Bu Yanti dia tuh nggak ngasih makanan, nggak ngasih sembako, tetapi berkatnya itu tahu apa? Rinso, molto, pasta gigi, sabun cair, sunlight gitu. Pengajiannya hari Kamis, Rodotul Huda. Jadi gitu, saya sempat pertama kali kaget-kaget juga gitu berkatnya. Tetapi pas dirasain ya jadi manfaat aja. Sampai sekarang nggak pernah beli rinso Bu Yanti. Wow. Maha benar Allah ya, maha baik Allah. Jadi nggak makanan, nggak sembako, tapi hal-hal yang emang keseharian, pasta gigi segala macam gitu ya. Jadi sekarang ini kan masalah kita kayak gitu ya Bu ya, timbul dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kembali lagi pada contoh-contoh yang terbaik tadi. Berqanaah lah aja. Udah ambil hikmah aja, ambil hikmah. Alhamdulillah. Ibu saya selalu bilang gini, Bu, nggak ada loh barang yang mahal kalau kita punya duit. Betul nggak? Betul nggak bahasa itu? Dulu kita sering kali ngomong, oh jangan Bu, itu kan mahal. Nggak apa-apa, orang ada duitnya kita beli aja. Nanti kalau kita nggak punya duit emang barangnya kelihatannya mahal. Tapi kalau memang ada kebeli, ya beli gitu. Ya, di Ramayana, di department store semua lagi sale 70%, 50%, ya, up to 70%. Sementara kita nggak punya duit, kekeh kita mah nggak beli. Orang nggak punya duit, ya. Walaupun nggak didiskon, walaupun nggak ada sale, tapi kalau kita punya duit, kita senang, kita punya, kita beli, betul. Alhamdulillah. Ya udah, jadi jangan banyak dibikin cincong yang kayak gitu, santai aja hidup, santai. Kayak di mana? Kayak di pantai. Ya. Kemudian wal hajatu ilal laimi abradu minaz zamharir. Hajat kebutuhan terhadap orang jahat itu lebih dingin dibandingkan zamharir. Ya, orang-orang yang jahat itu nggak punya kata puas. Jadi sudah melewati batas yang udah ditentukan. Bahkan yang bukan menjadi miliknya pun dia pengen punya. Ya, makanya di sini dikatakan terlebih dingin daripada zamharir. Membunuh sekalipun dia akan mampu untuk memenuhi hajatnya dari orang-orang yang jahat. Cuma gara-gara 200.000, ya, gara-gara nggak senang hati. Bahkan kita lihat di televisi kemarin, Masya Allah, ditabrak, yang satu udah mati karena nggak mau bertanggung jawab, yang masih hidup juga dicemplungin, ya kan? Ada orang yang memperkosa anak berusia 12 tahun, itu yang ada di dalam pikiran kita cuma satu, nuraninya gimana ya itu ya. Kita selalu begitu ya Bu ya. Maka selalulah kata Rasulullah berada di antara orang-orang yang baik. Kita bisa punya kontrol diri, kita bisa punya lihat, punya komparasi, punya pembanding untuk meraih kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakuin ya. Kemudian yang selanjutnya ibu yang dirahmati oleh Allah, was-sabru ammarru binasumi. Sabar itu, ya betul ya. Dan lebih sabar itu lebih pahit dibandingkan racun, Bu.
Innallaha ma'as sabirin. Untuk bisa menghadirkan Allah di samping kita saja itu perlu butuh kesabaran. Orang kalau lagi dapat musibah itu biasanya melakoni teori sabar itu sangat susah dengan berurai air mata. Betul? Kita mah yang di luar sistem tuh, yang di luar jadi temannya pasti cuma ngomong sabar ya bu, yang kuat ya bu, yang kuat ya bu. Orang dia lagi ngelakoninnya susah banget. Makanya kita harus support, harus baik ya, bikin semangat. Ada orang yang harus ditinggal wafat oleh suaminya, ada yang harus ditinggal mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Dampingin sampai dia selesai melewati masa duka citanya. Itu yang kayak begitu kan butuh penguatan, Bu. Ya, itu hakul muslim alal muslim. Itu haknya orang muslim, kita harus tahu. Ya, deketin, baikin. Di mana ya saya? Oh, waktu adik ipar saya ya, kebetulan kalau secara usia tuh dia punya usia lebih tua dari saya, tetapi di dalam posisi dia adalah adik dari suami saya, di daerah Bandung, di daerah Kiara Condong. Jadi di satu komplek perumahan beliau, pada saat beliau itu meninggal, Bu, keren banget. Kalau saya bilang keren, itu tetangganya semuanya bekerja, nggak pakai ini itu segala macam, siapin makan segala macam, rumah ini dihandle gitu loh, tetangga kiri kanannya, sampai kita keluarga juga nggak melakukan apa-apa karena udah dipegang sama orang lingkungan situ. Makanan dibawain dalam keadaan matang. Kemudian malam juga demikian, cuma ditanya siapa saja yang mau diundang. Kemudian kita udah siapin nasi box, kita udah siapin snack dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan kayak gitu yang dilakukan di komplek perumahan di wilayah tersebut, sehingga sama sekali tidak memberikan beban kepada orang yang meninggal, yang berduka. Saya sampai ngelihat, Masya Allah, masih rempuknya luar biasa, Bun, masih rempuk luar biasa. Kita keluarga malah ya kita berduka ya, giliran makan di meja udah ada lauk. Kemudian malam juga menjelang asar, barangkali mau ada pengajian ditanya, kalau memang ada menjelang asar mereka pada datang, yang sapu, yang segala macam, yang gelar ini, yang beresin bangku, begitu. Ya, nah, inilah yang memang harus kita bisa jadiin sebagai contoh ya, sebagai role model untuk di dalam berkehidupan. Kemudian an-namimatu ammarru minas summi, perbuatan adu domba itu lebih pahit dibandingkan racun. Namimah, Bu, adu domba sama teman yang sini ngomong A, teman sini ngomong B. Kamu tahu nggak, kamu dibilang tuh sama Bu Amdaria kamu tuh jelek. Ya. Nanti sama Bu Amdariah diomongin lagi, Bu Amdariah tahu nggak kata Bu Yanti, Bu Amdariah tuh begini begitu segala macam. Padahal nggak ada tuh mereka saling ngomong itu, saling mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi karena teman yang satu ini adalah orang yang sangat hobi untuk mengadu domba, ya itu tadi, makanya dikatakan terlebih pahit daripada racun. Dan kita harus mengambil sikap kalau di lingkungan ada orang yang seperti itu, cepat-cepatlah menghindari diri, karena penyakit itu sangat menular, mudah untuk menular. Nauzubillah min zalik. Ya, itu dulu ya satu hadis kita pelajari, mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi hikmah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita baca Al-Quran salatul Fatihah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah undangan kepada Ibu sekalian. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Tanggal cantik nih, 2 bulan 2 2022. Kami pengurus dari Masjid Jami'as Su'ada Kampung Manggah, ya Ibu tahu ya, Kiai Nur Sofa Thohir. Kita punya majelis taklim perempuan hari Jumat pagi, mengundang ibu semuanya untuk bisa hadir hari Rabu ba'da Zuhur tanggal 2 bulan Februari tahun 2022.
Saya pernah sampaikan kepada ibu sekalian bahwa masjid kita sedang dalam keadaan renovasi. Alhamdulillah sudah semakin cantik, sudah semakin baik dan siap untuk menerima tamu. Ya Bu ya, kalau kemarin kan plafonnya pada jatuh ya. Kalau sekarang udah bagus. Saya undang ibu semuanya untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk tanggal Rajab Bu, Februari itu ya. Udah masuk tanggal Rajab. Oleh karenanya saya undang ibu semua tanpa terkecuali untuk sama-sama berkumpul di masjid kita, di Masjid Jami As-Suada, Bu, Rabu ba'da zuhur. Insya Allah banyak sekali ustadz dan ustadzah yang akan hadir. Di antaranya adalah itu sebetulnya beliau bukannya tamu ya, family kita juga, Ibu Profesor Dr. Silviana Murni. Itu masih apa ya, masih keponakan ibu ya, ibu saya ya. Jadi akan hadir bersama-sama dengan kita Ibu Silvi Bu. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ustadzah Dr. Andah Kalsum Hamzah dari Jakarta Selatan, dan juga guru tetap kita Kiai Haji Sofwan Nizami dan juga Kiai Haji Nur Sofa Thohir. Jadi banyak ilmu yang bakalan Ibu dapat nantinya. Jadi saya harapkan Ibu hadir nanti ya pada hari Rabu ba'da zuhur. Nggak jauh, naik sekali ya, naik sekali angkot turun di pemakaman Kampung Manggah, nyebrang deh masuk ke dalam, atau charter aja Bu Yanti, langsung naik langsung masuk ke dalam Bu ya. Nanti undangannya sedang saya cetak, nanti saya bisa hubungin Bu Yanti biar kita janjian ketemu di mana Bu Yanti ya, untuk saya serahin undangannya. Dress code-nya ini biasa kan mak-mak sekarang kan Masya Allah fashionable banget gitu ya, semuanya harus cantik. Dress code-nya bajunya hitam, kudungannya coklat susu. Punya kan semua kan? Oh, udah pasti punya yang kayak gitu mah. Makanya dicarinya yang gampang. Bajunya hitam, gamis hitam dengan jilbab ataupun hijab berwarna coklat susu. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, kita semuanya bisa hadir, kita bisa mengambil banyak nasihat, kita bisa mengambil banyak kalimat-kalimat berhikmah nanti yang disampaikan oleh para kiai kita, menjadi bekal kita untuk bisa terus memperbaiki diri. Yuk sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umran tawilan wa sabran jamilan wa amalan mutakabbalan wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa auladan salihan wa niyatan khalisan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.